Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Rekonstruksi digelar di perumahan Green Permata Residence di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada 23 adegan yang rencananya akan diperagakan dalam rekonstruksi pada hari ini. Kedua tersangka, yakni Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas, telah berada di lokasi rekonstruksi di Kompleks Green Permata Residence Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. Namun, karena terkendala cuaca, yakni hujan deras yang mengguyur kawasan ini, rekonstruksi ditunda dan hingga saat ini belum dimulai. Sementara itu, kedua tersangka yakni Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas beserta sejumlah penyidik telah berada di lokasi rekonstruksi. Mobil Rubicon milik Mario Dandi juga sudah ada di lokasi yang juga akan digunakan dalam jalannya rekonstruksi pada hari ini. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi, reka ulang atau rekonstruksi ini dibagi ke dalam 3 klaster yang akan direka ulang oleh penyidik kepolisian. Yang pertama yakni rekonstruksi saat para tersangka menjemput korban dan membawanya di dalam mobil menuju ke lokasi penganiayaan. Kemudian klaster kedua dalam rekonstruksi hari ini adalah proses atau saat penganiayaan terjadi oleh Mario Dandi Satrio terhadap Kristalino David Ozora. Kemudian klaster ketiga dalam rekonstruksi hari ini adalah adegan saat mendatangi rumah sakit sesaat korban setelah dievakuasi, setelah dianiaya oleh tersangka Mario Dandi Satrio dan terluka parah, kemudian dibawa ke rumah sakit oleh sejumlah saksi. Ada 2 saksi kunci yang juga dihadirkan dalam rekonstruksi pada hari ini, yaitu saksi berinisial N dan juga saksi R. Sementara itu, untuk korban, yakni David Ozora, karena kondisinya masih belum memungkinkan, tidak dihadirkan dan digantikan oleh peran pengganti. Begitu pula AG, remaja perempuan berusia 15 tahun, juga tidak dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini, mengingat AG masih di bawah umur, sehingga AG digantikan oleh pemeran pengganti dalam jalannya rekonstruksi pada hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita mengupdate perkembangan informasi terkait rekonstruksi penganiayaan David Ozora. Sudah ada rekan kami Putu Bagus di sana. Selamat sore Putu Bagus. Halo, selamat sore Putu Bagus. Halo Putu Bagus. Selamat sore Putu Bagus. Baik, rupanya kami mengalami gangguan komunikasi dengan rekan Putu Bagus di lokasi. Nanti kami akan berupaya untuk menghubungi kembali Putu Bagus di lokasi rekonstruksi di perumahan di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Saat ini penyidik di lokasi tengah bersiap-siap untuk menggelar
jalannya reka adegan atau rekonstruksi yang tertunda beberapa jam dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, di mana hujan deras sempat mengguyur kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan sejak siang tadi, sehingga rekonstruksi ditunda beberapa saat. Sementara itu, kedua tersangka, yakni Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas, telah berada di lokasi rekonstruksi. Sebelumnya keduanya dibawa dari tahanan Polda Metro Jaya ke lokasi rekonstruksi. Mobil Rubicon milik Mario juga sudah berada di lokasi rekonstruksi untuk digunakan dalam reka adegan nanti, karena mobil inilah yang menjadi saksi bisu kasus penganiayaan David Ozora, di mana Mario Dandi menjemput korban David Ozora menggunakan mobil Rubicon ke lokasi penganiayaan. Itu produsernya lu bilangin. Pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan rekan kami di lokasi. Ada Putu Bagus di sana. Selamat sore, Putu Bagus. Selamat sore, Putu Bagus. Selamat sore, Rafa dan juga pemirsa. Baik, Putu Bagus, tadi rekonstruksi sempat ditunda karena hujan deras. Apakah saat ini rekonstruksi sudah dimulai di sana? Ya, berdasarkan hasil pantauan kami, Rafa dan juga pemirsa, memang kondisi saat ini, sore ini di wilayah TKP, Pesanggerahan, Jakarta Selatan masih diguyur hujan yang cukup deras dan memang proses rekonstruksi yang dijadwalkan semulanya pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, namun ditunda karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Dan saat ini kami masih memantau dan kami masih menunggu informasi kapankah rekonstruksi ini akan kembali digelar. Namun saat ini dari hasil pantauan kami, yakni sudah ada kendaraan barang bukti berupa mobil Rubicon yang digunakan oleh tersangka utama Mario Dandi Satrio dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban bernama David Ozora berusia 17 tahun. Dan saat ini kami masih terus melakukan perkembangan informasi di mana tim penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi beserta dengan tersangka lainnya, Shane Lucas, dan digelar di tempat kejadian perkara di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan adapun saat ini dihadirkan pula saksi N dan R, yakni selaku pemilik rumah. Dan di samping itu, Safa dan juga pemirsa, ada pun tersangka yang turut dihadirkan, yakni Mario Dandi dan Shane Lucas. Dan dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa pelaku anak AG ini digantikan oleh saksi, maksud kami digantikan oleh peran pengganti karena anak AG masih berusia di bawah umur. Dan juga korban David juga digantikan karena kondisinya yang seperti diketahui masih dirawat atau terbaring lemah di rumah sakit. Dan dari informasi yang kami dapatkan pula, pihak LBH Ansor turut hadir untuk menyaksikan rekonstruksi ini untuk mengetahui bagaimana jalannya peristiwa. Dan bisa dilihat di depan layar kaca Anda, Safa dan juga pemirsa, bahwa proses rekonstruksi ini akan segera digelar kembali. Dan bisa dilihat pula bahwa sudah dihadirkan tersangka utama Mario Dandi Satrio berusia 20 tahun sebagai tersangka utama. Dan pihak kepolisian juga sudah berada di depan sekitar, dan bisa kita lihat kembali Mario Dandi saat ini sudah memasuki mobil Rubicon yang sebagai barang bukti utama menyaksikan proses penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan utama yakni Mario Dandi Satrio.
proses ini akan segera berlangsung. Bisa dilihat pula bahwa tahanan MDS memasuki mobil, dan di samping itu pula masih kondisi saat ini di tempat saya melaporkan masih gerimis dan hujan rintik, namun proses rekonstruksi ini tetap terus dijalankan sesuai dengan agenda yang sedikit mundur ke belakang, yang sebelumnya dijadwalkan jam 2 siang dan saat ini tepatnya pukul 15.13, Rafa dan juga pemirsa, rekonstruksi ini dilangsungkan. Dan perlu diinformasikan pula bahwa rekonstruksi siang ini dilakukan guna untuk menyamakan alat bukti serta keterangan tersangka dan juga saksi. Dari samping itu pula kami menginformasikan informasi lainnya bahwa anak AG sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun saat ini statusnya yakni anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan dua tersangka utama lainnya yakni Mario Dandi Satrio sendiri sebagai penganiaya dan Shane Lucas sebagai provokator. Ya, bisa dilihat bahwa di depan layar kaca Anda sudah dilakukan proses rekonstruksi adegan pertama 01, bisa dilihat pula. Masih terus berlangsung saat ini. Dan kami informasikan pula bahwa rekonstruksi ini dilangsungkan di wilayah Pesanggerahan, perumahan Green Residence, Jakarta Selatan. Ya, bisa dilihat pula bahwa Mario MDS digiring oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Rafa dan juga pemirsa. Dan mobil Rubicon sebagai barang bukti utama saat ini juga sudah dimajukan beberapa. Baik Putu Bagus, ini rekonstruksi artinya sudah dimulai meskipun cuaca masih gerimis. Ini terlihat Mario Dandi sudah berada di lokasi dan menaiki mobil Rubicon. Bisa dijelaskan bagian dari reka adegan yang saat ini tengah berlangsung seperti apa, Putu Bagus? Ya, Safa, menurut pantauan kami saat ini memang masih memasuki reka adegan rekonstruksi tahap pertama, di mana memang sebelumnya rombongan dari yang menganiaya dari anak petinggi dari GP Ansor yakni David Ozora, Mario Dandi ini diinfokan untuk datang ke tempat kejadian perkara ini pada 20 Februari lalu, tepatnya di depan rumah saksi N dan R. Di samping itu saat ini masih terus berjalan, dan kami menginformasikan pula bahwa total rekonstruksi pada sore hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2023, akan dilaksanakan 23 reka adegan rekonstruksi yang dilakukan tersangka MDS terhadap penganiayaan terhadap Mario Dandi Satrio. Dan bisa disaksikan pula bahwa saat ini saksi Shane Lucas juga sudah dihadirkan, Sahabat dan juga pemirsa, yakni akan memasuki mobil sebagai barang bukti utama. Dan terlihat pula saat ini kondisi Shane berada di pintu kiri atau pintu mobil sebelah kiri penumpang, yang dari pantauan kami saat ini masih menunggu, namun kabarnya yang bersangkutan tersangka Shane Lucas ini akan memasuki mobil Rubicon sebagai barang bukti utama ini. Dan kami masih terus menunggu Safa dan juga pemirsa, dan terlihat tersangka utama Mario Dandi Satrio masih berada di luar mobil dan saat ini masih berada di tahap adegan rekonstruksi tahap pertama, begitu Syafa, jauh ini dari pantauan kami. Baik Putu Bagus, ini artinya rekonstruksi tahap 1 sedang berlangsung, yakni adegan saat proses perencanaan penganiayaan dan juga penjemputan korban di lokasi, ya Putu Bagus, di mana para tersangka tiba di lokasi. Jadi artinya ada 2 tersangka yang terlibat dalam adegan ini, Putu Bagus. Bagaimana dengan AG? Apakah peran pengganti AG juga saat ini sudah hadir di lokasi?
Ya, berdasarkan hasil dari pantauan kami yang memang kami mendapatkan informasi bahwa saksi dihadirkan, tersangka utama Mario Dandi dan juga Shane Lucas dihadirkan, dan juga saksi N dan R sebagai pemilik rumah juga dihadirkan. Namun kami dapat menginformasikan kembali bahwa anak AG berusia 15 tahun digantikan perannya karena kami mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan masih berada di bawah umur sehingga tidak bisa menjalani proses rekonstruksi yang digelar atau dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya pada sore hari ini. Dan memang yang menjalani sebagai tersangka utama menjalani proses rekonstruksi yakni ada MDS Mario Dandi Satrio 20 tahun dan juga Shane Lucas 19 tahun sebagai tersangka provokator. Dan saat ini bisa kembali dilihat keduanya berdiri di pintu mobil, tepatnya Mario Dandi di sebelah kanan pintu pengemudi dan Shane Lucas berada di pintu kiri yakni di pintu penumpang. Dan saat ini masih memasuki adegan pertama rekonstruksi di gelar ini di sore hari ini. Dan kami juga menginformasikan kembali bahwa kondisi cuaca memang saat ini sudah cukup membaik, namun masih cukup gerimis. Dan dari pantauan kami, saat ini memasuki adegan kedua, Syafa dan juga pemirsa. Adegan kedua, yakni kami masih belum bisa mengetahui secara jelas apakah adegan kedua ini dilaksanakan seperti apa. Namun yang bersangkutan, tersangka utama, Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas sudah memasuki barang bukti mobil Rubicon yang dilakukan oleh para tersangka ini untuk melakukan penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor yakni David Ozora. Begitu sejauh ini masih agenda rekonstruksi kedua, begitu Syafa. Baik, saat ini sudah masuk ke dalam adegan kedua dalam rekonstruksi, masih dalam tahapan kedua tersangka dan juga korban tiba di lokasi penganiayaan ya Putu Bagus. Kemudian Ya, selain mobil Rubicon, barang bukti apa saja yang juga ikut digunakan dalam rekonstruksi saat ini? Ya, sejauh ini yang kami masih melihat dari pantauan kami, masih saja barang bukti utama yakni mobil Rubicon. Dan kami masih belum mengetahui informasi lainnya secara pasti, namun kami akan terus memantau dan mengabari terkait barang bukti lainnya kepada Syafa dan pemirsa di rumah. Di samping itu, kami dapat menginformasikan kembali bahwa proses rekonstruksi ini diselenggarakan di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan, di mana pemilik rumah sebagai saksi N dan R juga turut disertakan atau dihadirkan. Dan di samping itu, saat ini dari pantauan kami masih melihat bahwa kedua tersangka, Shane Lucas dan juga Mario Dandi Satrio, sudah memasuki mobil Rubicon maksud kami. Dan ini merupakan proses rekonstruksi adegan kedua, sudah memasuki tahap kedua. Tepatnya saat ini di pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dan adapun kami dapat mengabarkan bahwa hal ini, penganiayaan terjadi pada tanggal 20 Februari silam, di mana memang Mario Dandi sudah ditetapkan sebagai tersangka utama dan juga Shane Lucas. Di samping itu, tersangka tersangka AG, 15 tahun, tidak dapat dihadirkan karena masih di bawah umur, dan juga korban, anak David Ozora, juga masih terbaring lemah di Rumah Sakit Mayapada, sehingga pada sore hari ini tidak dapat dihadirkan dan digantikan perannya oleh peran pengganti, begitu Syafa. Dan dari pantauan kami pula saat ini pihak Polda Metro Jaya masih memantau, maksud kami masih melakukan reka adegan di tahap kedua. Kedua tersangka masih berada di dalam mobil Rubicon MDS Mario Dandi di pintu pengemudi dan juga Shane Lucas di pintu kiri atau di pintu penumpang, begitu Syafa. Baik,
Putu Bagus, rencananya ada 23 adegan yang akan diperagakan dalam rekonstruksi pada sore hari ini. Selain di perumahan Green Permata Residence, apakah ada lokasi lain yang akan menjadi tempat rekonstruksi pada sore hari ini? Lagi sejauh ini, Syafa, dari pantauan kami memang rekonstruksi ini digelar di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan dan kami masih belum mengetahui lebih lanjut, namun agenda yang memang diutamakan pada sore hari ini yakni rekonstruksi yang digelar di tempat kejadian perkara, dan bisa dilihat pula di dalam layar kaca Anda bahwa kondisi saat ini cukup ramai, dipenuhi oleh awak media pula, dan juga di samping itu rekonstruksi ini digelar di tempat kejadian perkara ini guna untuk menyamakan alat bukti serta keterangan dari tersangka dan juga saksi. Jadi sejauh ini dari pantauan kami memang rekonstruksi ini digelar atau diselenggarakan di tempat kejadian perkara, dan bisa terlihat pula dari Polda Metro Jaya sudah menyampaikan sebuah pernyataan atau sebuah statement di proses adegan kedua. Baru saja Polda Metro Jaya, dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa adegan kedua ini ada hal yang disampaikan oleh tersangka utama Mario Dandi Satrio kepada Shane Lucas, yakni untuk mengajak tersangka SL, Shane Lucas ini untuk melakukan penganiayaan terhadap Mario Dandi, dan kabarnya waktu terjadi di malam hari sebelum melakukan penganiayaan memang keduanya sempat mampir ke atau singgah terlebih dahulu di rumah saksi pemilik rumah, saksi N dan saksi R, dan di samping itu pula kami masih terus melakukan pemantauan apa saja yang disampaikan. Ya, baru saja kami mendengar pula bahwa Mario Dandi mengatakan bahwa mengajak dari tersangka Shane Lucas ini untuk membantunya, maksud kami untuk ikut serta merencanakan proses penganiayaan, dan hal ini pun ikut turut serta disampaikan pula tadi oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Begitu, siapa? Baik, Putu Bagus. Saat ini tersangka Mario Dandi Satrio dan juga Shane Lucas sudah berada di dalam mobil Rubicon milik Mario Dandi di lokasi penganiayaan sesaat sebelum penganiayaan terjadi. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa baru saja diperagakan adegan saat Mario Dandi mengajak rekannya tersangka Shane Lucas untuk turut menganiaya korban David Ozora, begitu ya Putu Bagus. Nah, ini kemudian kedua tersangka berjalan ke arah mana, Putu Bagus? Adegan apa yang selanjutnya akan diperagakan? Ya, Syafa, bisa terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa kondisi saat ini sangat ramai, dipenuhi oleh awak media, di mana yang tadi sempat ditanyakan oleh siapa bagaimana mobil Rubicon ini berjalan, dan dari pantauan kami masih terus memantau perkembangan informasi di lapangan, yakni rumah dari saksi N dan R, yakni tepatnya berada di sebelah kanan jalan atau mengarah ke selatan, dan saat ini mobil Rubicon bergerak lurus. Maksud kami tadi mobil Rubicon berada di depan rumah pemilik MR, dan saat ini berjalan terus sekiranya 100 meter dari tempat rumah saksi NR, dan kami masih terus memantau bahwa kondisi memang proses rekonstruksi ini sangat ramai dipenuhi oleh awak media, begitu siapa, dan
dapat diinformasikan bahwa pertanyaan siapa tadi bahwa mobil berjalan sekiranya saat ini sudah lebih dari 100 meter dari perkiraan kami, kemungkinan sudah 200 sampai 300 meter ke arah utara, begitu maksud kami. Dan saat ini bisa dipantau pula bahwa memasuki reka adegan yang ketiga, bagaimana mobil sudah melaju sekiranya 300 meter dari rumah pemilik MR ke depan, dan kami masih terus melihat bagaimana proses rekonstruksi yang sudah saat ini memasuki reka adegan yang ketiga, begitu Syafa. Baik, saat ini Putu Bagus dan pemirsa, mobil Rubicon yang membawa kedua tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas berjalan dari depan rumah saksi N dan R sekitar beberapa ratus meter. Apakah ini mobil Rubicon dan kedua tersangka mengarah ke lokasi penganiayaan terjadi? Karena kalau kita lihat di video viral yang beredar, penganiayaan dilakukan di tepi jalan begitu ya Putu Bagus. Apakah ini mengarah ke lokasi tersebut untuk memeragakan adegan penganiayaan di sana? Ya, Syafa, sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti apa reka adegan yang dilakukan dalam adegan ketiga ini. Dan memang seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa mobil berjalan kiranya beberapa ratus meter dari rumah pemilik NR atau saksi NR. Dan saat ini kami awak media kembali dipukul mundur, yakni tepatnya sekitar rumah dari pemilik NR, dan kami tidak bisa untuk mendekat ke lokasi utama. Untuk kami tidak bisa mendekat ke lokasi Rubicon yang dikendarai oleh Mario Dandi ini yang tadi sudah kami informasikan berjalan sekiranya 200 meter dari depan rumah saksi N dan R. Dan kami masih terus memantau kembali bagaimana proses rekonstruksi ini berjalan, yang terlihat bahwa saat ini seluruh awak media kembali dipukul mundur, Sapa dan juga pemirsa, tidak diizinkan untuk mendekati. Kami kembali di dekat rumah dari pemilik saksi, yakni saksi N dan R sebagai selaku pemilik rumah. Baik, Putu Bagus, sayang sekali awak media tidak diperkenankan untuk mendekat ke lokasi rekonstruksi tahap berikutnya, sekitar beberapa ratus meter dari rumah saksi N dan R. Putu Bagus, bisa Anda ceritakan sebetulnya sejauh mana peristiwa atau fakta-fakta yang diketahui oleh kedua saksi ini, yakni saksi N dan R, dalam peristiwa penganiayaan ini, Putu Bagus? Ya, Syafa, sejauh ini kami masih terus melakukan perkembangan informasi di mana kondisi saat ini memang sangat ramai dipenuhi oleh awak media, dan di samping itu kami masih terus melakukan perkembangan informasi karena kami tidak boleh mendekati proses rekonstruksi atau maksud kami tidak boleh mendekati mobil dari barang bukti ini, dan kami dipukul mundur sekiranya 5 meter, dan tadi sudah disampaikan juga oleh dari pihak Polda Metro Jaya, kita semua dipukul mundur sekiranya 5 meter. Dan bisa dilihat kami mendapatkan informasi ada 5 buah kendaraan motor yang dibawa ke tempat kejadian perkara, yakni ada beberapa motor sebagai saksi yang diikut sertakan dimasukkan ke dalam proses rekonstruksi yang dilaksanakan pada sore hari ini. Terlihat bahwa ada 5 motor milik para saksi, dan kami masih belum mengetahui secara pasti bagaimana reka adegan dari motor yang disediakan oleh Polda Metro Jaya sebagai untuk mengolah adegan mengenai saksi yang ingin diproses atau digambarkan pada proses rekonstruksi.
di siang hari ini. Dan sejauh ini motor tersebut masih belum dimasukkan atau belum dibawa ke dalam, ke tengah maksud kami, di sekitaran mobil Rubicon. Namun maksud kami dari pantauan kami, mobil saat ini berada di sebelah kiri jalan. Artinya saat ini kami masih memantau dari mobil tersebut, dari tempat pemilik taksi NR berjalan sekiranya 200 meter. Dan kami awak media sekiranya saat ini berada sekitar 50 meter dari mobil Rubicon sebagai barang bukti utama penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap anak David Ozora. Dan saat ini kami masih memantau bahwa terlihat di dalam layar kaca bahwa sudah memasuki reka adegan yang ketiga. Maksud kami masih reka adegan yang ketiga. Dan saat ini pula kami masih menunggu informasi lanjutan di mana kedua tersangka MDS dan juga SL masih berada di dalam mobil Rubicon sebagai barang bukti utama. Dan dapat kami informasikan pula. Baik Putu Bagus. Ya, Putu Bagus, ini mobil Rubicon milik Mario Dandi di dalam reka adegan saat ini letaknya apakah masih di depan rumah saksi N dan R atau seolah-olah sudah berada di titik lokasi penganiayaan? Ya, Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini kondisi proses rekonstruksi memasuki adegan yang ketiga di mana mobil dari Rubicon yang sebagai barang bukti utama ini sudah berjalan sekiranya 200 meter dari titik utama dari rumah saksi pemilik rumah M dan R. Dan saat ini di proses adegan yang ketiga ini Mario Dandi dan juga tersangka lainnya Shane Lucas sudah turun dari mobilnya yang tadi dapat kami informasikan bahwa keduanya duduk di dalam mobil, mengendarai mobil sekiranya menjauhi titik dari rumah pemilik NR atau saksi NR sekitar 200 meter. Dan kami masih belum mengetahui adegan apa yang dilaksanakan, namun kedua tersangka saat ini sudah keluar mobil dan posisinya berdiri persis di belakang mobil Rubicon barang bukti utama. Begitu, Syafa. Baik, Putu Bagus. Jadi ini yang sedang ditampilkan di layar kaca adalah adegan kedua tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas setelah berkendara beberapa ratus meter dari perumahan Green Permata Residence dari depan rumah saksi N dan R ke lokasi berikutnya ya, Putu Bagus. Ya. Bahwa kami baru saja mendapatkan informasi dari pihak Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa saat ini adegan rekonstruksi ketiga. Baik, Putu Bagus, jadi selain Mario Dandi dan Shane Lucas dapat disimpulkan siapa saja pihak-pihak yang berada di lokasi saat ini, di adegan yang tengah diperagakan saat ini? Ya, diperagakan saat ini, maksud kami tersangka dari Shane Lucas, maksud kami tersangka dari Mario Dandi menyerahkan handphone atau menyerahkan HP kepada tersangka Shane Lucas. Namun kami masih belum mengetahui informasi apakah HP yang diserahkan ini akan digunakan oleh kedua tersangka ini untuk merekam adegan penganiayaan. Namun sejauh ini yang kami pantau adegan saat ini adalah penyerahan HP atau ponsel yang dilakukan oleh kedua tersangka, yakni MDS dan juga Shane Lucas. Dan saat ini saksi pengganti anak AG itu juga sudah berada di titik atau di tempat di mana proses adegan ini berlangsung. Dan saat ini juga pula kami masih memantau bahwa keduanya
masih memperagakan adegan penyerahan ponsel, di mana diduga ponsel tersebut digunakan untuk merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, dan di mana ponsel yang saat ini diberitakan penyerahan dari MDS ke Shane Lucas ini dilakukan oleh tersangka Shane Lucas untuk merekam adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka utama yakni MDS. Begitu siapa? Baik, Putu Bagus dan pemirsa, jadi dapat disimpulkan bahwa adegan yang saat ini tengah berlangsung adalah adegan di lokasi penganiayaan terhadap korban David Ozora, di mana tersangka Mario Dandi menyerahkan ponselnya kepada Shane Lucas untuk merekam adegan penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora, di mana AG, kekasih Mario yang digantikan oleh pemeran pengganti, juga berada di lokasi untuk turut melakukan adegan rekonstruksi tahap selanjutnya. Ya, Putu Bagus, bisa dijelaskan saat ini adegan apa yang tengah diperagakan? Ini kami melihat kedua tersangka dan juga AG berjalan beberapa meter dari mobil Rubicon milik Mario Dandi. Ya, terpantau dari pantauan kami di lokasi tempat kejadian perkara, yakni saksi, maksud kami tersangka anak AG saat ini berada tepat di depan awak media. Namun kami belum mengetahui apa yang akan dilaksanakan oleh anak tersangka AG atau anak yang berkonflik dengan hukum ini. Namun kondisinya anak AG mendekati, maksud kami menjauhi mobil Rubicon sekiranya beberapa meter. Perkiraan dari pantauan kami di lapangan sekitar 20 meter. Sama dan juga pemirsa, dan posisi dari tersangka utama Shane Lucas dan juga Mario Dandi Satrio masih berdiri di sekitaran mobil Rubicon. Kami masih belum mengetahui informasi secara pasti apa yang dilakukan saat ini. Namun kami masih menunggu keterangan dari Polda Metro Jaya dan juga dari pantauan kami di lapangan saat ini, bagaimana proses rekonstruksi adegan ketiga ini dilakukan. Begitu, siapa? Baik, sambil menunggu informasi terkait adegan yang saat ini tengah diperagakan oleh tersangka Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AG. Siapa saja pihak-pihak yang hadir di lokasi rekonstruksi selain pihak kepolisian di sana, Putu Bagus? Ya, siapa dapat kami informasikan dari pihak kepolisian. Tentunya juga ada saksi yang turut serta untuk hadir di proses rekonstruksi yang diselenggarakan pada sore ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak LBH, Lembaga Bantuan Hukum Ansor, turut hadir untuk menyaksikan rekonstruksi tersebut. Maksud kami rekonstruksi yang dijalankan pada sore hari ini. Dan selain pula dari LBH dan dari pihak Polda Metro Jaya, ada pun pula keluarga korban, yakni anak David Ozora yang juga turut hadir untuk menyaksikan proses rekonstruksi yang digelar pada sore hari ini, yang saat ini sudah memasuki adegan ketiga dan sudah berjalan sekiranya 40 menit, yang dimulai tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya memang dijadwalkan pada pukul 14, namun terkendala cuaca baru bisa dilaksanakan pada pukul 15. Nah, saat ini sudah 40 menit berjalan, dan selain itu, selain dari LBH dan keluarga dari anak korban David, juga ada juga saksi N dan R selaku pemilik rumah. Sekian, Safa. Baik, Putu Bagus, ini tampaknya sudah masuk ke dalam adegan detik-detik sebelum penganiayaan terhadap korban David Ozora. Bisa Anda jelaskan
bagaimana jalannya reka adegan detik-detik sebelum penganiayaan yang saat ini tengah berlangsung. Ya, Rafa dan juga pemirsa, saat ini posisi tersangka utama yakni MDL dan juga Shane Lucas dan anak yang berkonflik dengan hukum AG 15 tahun dijejerkan di sekitaran kiranya 100 meter dari rumah saksi NR. Dan saat ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa Mario Dandi, tersangka utama, memegang ponsel miliknya. Dan Mario Dandi menyatakan bahwa saat ini, di reka adegan saat ini menyatakan bahwa yang bersangkutan, tersangka ini menghubungi dari anak korban untuk segera turun dari rumahnya. Dan saat ini juga maksud kami anak AG, maksud kami tersangka utama yakni Mario Dandi Satrio sudah mendekati ke rumah atau masuk ke dalam selasar rumah milik korban. Begitu juga Shane Lucas sudah ikut masuk, namun saat ini kondisi yang begitu padat kami masih belum bisa memantau secara pasti karena memang kondisi yang cukup ramai. Namun dari penglihatan kami saat ini kedua tersangka Shane Lucas dan juga Mario Dandi Satrio saat ini memasuki rumah yang diduga rumah korban anak David, dan juga ketiganya saat ini masuk ke dalam garasi. Maksud kami masuk ke sekitaran garasi mobil, dan bisa dipastikan pula bahwa keduanya berdiri di depan garasi mobil, yakni tersangka utama MDS dan juga Shane Lucas masih berdiri di depan garasi ini, dan kami masih menunggu pernyataan dari Polda Metro Jaya yang menyampaikan apakah adegan maksud kami yang dilakukan pada reka yang ke-3 ini. Maksud kami reka adegan yang keempat ini. Saat ini sudah memasuki reka adegan keempat, yang dimana kedua tersangka masih berada di depan garasi yang bisa terlihat di dalam layar kaca Anda, sahabat dan juga pemirsa, bahwa tahanan Polda Metro Jaya tersangka kasus penganiayaan David Ozora saat ini masih terlihat melakukan adegan yang diduga ingin menghampiri dari anak korban David Ozora. Dan saat ini sudah memasuki agenda, maksud kami adegan ke-6 proses rekonstruksi yang berjalan. Kiranya sudah 45 menit saat ini berjalan, dan pihak dari kepolisian masih terus memantau, maksud kami masih terus ikut serta melihat kondisi Baik, dari Putu apa yang Bagus. terjadi. Baik, Putu Bagus saat ini sudah masuk ke dalam adegan ke-6 di mana korban David Ozora dipanggil oleh kedua tersangka sebelum dilakukan penganiayaan terhadap korban. Namun kita tahan dulu, Putu Bagus dan pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.